Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, Bu. PR dari kamu semua? Ya, Bu. Ada yang tidak ingin PR-nya? Semua di sini ya? Kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini harus kita sepakati. Nah, jadi kamu bisa pikirkan kira-kira apa keyakinan yang kelas yang akan kita sepakati. Yang pertama, kira-kira apa keyakinan kelas kita? Coba 5. Kami murid yang selalu datang tepat waktu ke sekolah. Coba Rahmat, itu menurutmu bagaimana? Rahmat, Itu termasuk kamu setuju? setuju. 1. Tadi kami siswa yang selalu datang tepat waktu ke sekolah. Sepakat, ada yang tidak sepakat? Sepakat semua, jadi kita setujui menjadi keyakinan kelas kita yang pertama. Kami siswa yang selalu datang tepat waktu ke sekolah. Untuk yang kedua, menurutku bagaimana keyakinan kelas kita? Coba Udia. Kami murid yang selalu melaksanakan piket tepat waktu. Kami siswa yang selalu tugas PJR tepat waktu. Jadi kita harus yakin, harus sepakat dan harus yakin kita laksanakan yang 6 ini. Ya. Tapi gua ada suruh kita akan buat di papan tulis di karton membuat keyakinan kelas kita. Apa sudah siap? Nah, coba bisa dulu ya. Oh, bagus. Jadi ini keyakinan kelas kita sudah dibuat. Sudah satu ya. Kelas 12 IPS 2. Keyakinan kelas 12 IPS 2. 1. Kami murid yang selalu tepat waktu ke sekolah. Kami murid yang selalu tepat waktu ke sekolah. 2. Kami murid laki-laki yang selalu memiliki model rambut 3 sisir. Kami murid laki-laki yang memiliki model rambut 3 sisir. 3. 3. Kami murid yang selalu melaksanakan tugas di GC tepat waktu. Kami murid yang selalu melaksanakan tugas di GCR tepat waktu. 4. Kami murid yang selalu hadir ke sekolah dan tidak pernah absen. Kami murid yang selalu hadir ke sekolah dan tidak pernah absen. 5. 5. Kami murid yang selalu melaksanakan piket. Kami murid yang selalu melaksanakan piket. 6. 6. Kami murid yang melaksanakan gotong royong bersama di sekolah 1 minggu sekali setiap hari Jumat. Kami murid yang melaksanakan gotong royong bersama di sekolah 1 minggu sekali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang saya akan menyampaikan sedikit tentang yang saya dapat dari program pendidikan guru penggerak. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang konsep budaya positif. Di sini konsep budaya positif untuk menerapkan visi saya sebagai guru penggerak itu, visi guru penggerak itu berada pada modul 1-3. Ya, itu harus dikuatkan oleh modul 1 yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi di mana filosofi Ki Hajar Dewantara ini berada pada modul 1-1 dan dikuatkan kembali oleh nilai dan peran guru penggerak itu berada pada modul 1-2. Nah, itu baru dengan adanya visi guru penggerak baru terbentuklah budaya positif. Di mana budaya positif ini konsepnya ada konsep yang penting untuk budaya positif yang harus kita laksanakan di lingkungan sekolah kita. Di mana konsep yang pertama adalah disiplin positif. Konsep yang kedua adalah inovasi guru perilaku, motivasi guru perilaku manusia. Yang ketiga adalah posisi kontrol. Yang keempat adalah keyakinan kelas. Dan yang kelima adalah segitiga restitusi. Pada kesempatan kali ini saya hanya menyampaikan 3, yaitu posisi kontrol,
kemudian keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Di mana budaya positif ini adalah cakupan yang sangat besar, budaya positif. Jadi cakupannya sangat besar, ya. Di situ di dalam budaya positif adanya lingkungan positif. Dalam lingkungan positif itu kita harus menciptakan keyakinan kelas. Di mana dalam keyakinan kelas itu di situ dibentuk oleh peraturan kelas. Jadi peraturan kelas itu kita buat menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itulah membentuk lingkungan positif di sekolah sehingga menjadi budaya positif kita di dalam kelas dan lingkungan sekolah. Untuk kita ya Bapak Ibu. Kemudian, nah untuk anak-anak kita, ya yang pertama apa beda peraturan dengan keyakinan kelas. Jadi kalau misalnya yang pertama selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu yang pertama ya, selalu mengembalikan buku pada tempatnya. Jadi di sini kalau kita perhatikan, jadi ya anak-anak, kalau kita mempunyai keyakinan kelas kita seperti ini, bahwa anak-anak merasa yakin, dia merasa bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang, dilarang mengganggu orang lain. Berarti di sini anak-anak harus yakin menghormati orang lain dan diri sendiri. Di situ keyakinannya ya. Kemudian kalau misalnya seperti membersihkan pipa air di meja tulis, dibersihkan. Setelah dibersihkan bisa kembali mengerjakan tugas di meja ya kan Bapak Ibu, itu sanksi. Kemudian mengganti kertas teman, diganti kertas temannya bisa lagi menulis, nah itu sanksi ya Bapak Ibu. Kemudian meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian, itu kira-kira sanksi apa hubungan? Nah, sanksi ya kan, karena nanti ya. Bagi anak-anak, silakan PR yang kemarin diberikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Itu guru yang bagaimana itu Bapak Ibu? Coba Abu Erni. Ya, saya coba jawab ya Bu. Kalau dibawakan guru itu pada hari itu, jadi itu sifatnya kurang mendidik kalau menurut saya. Terima kasih. Terima kasih ya Bu Erni. Kita simak lagi kemudian video selanjutnya. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas. Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah. Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Bagaimana itu posisi gurunya di sini Bapak Ibu? Pak Bambang, Pak Bambang lagi. Di situ gurunya menyampaikan kepada anak, membayangkan dirinya ketika orang tuanya marah karena anaknya tidak mengerjakan tugasnya. Terima kasih ya Pak Bambang. Kita lihat lagi. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tas dulu dong. Dalam menghadapi siswanya yang terlambat, bagaimana pendapat Ibu nih? Menurut saya itu ibu-ibunya sudah bagus, ya, memberi nasihat secara pelan
tidak marah gitu, tapi hanya siswanya yang kurang mengerti dan bagaimana ya, pendapat ibu itu dia nggak benar gitu aja. Kasih ya Ibu Ros. Kita lanjutkan lagi dengan video berikutnya dalam menghadapi siswa. Ini Bu, saya mengumpulkan tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat mengumpulkan tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore bantu ibu jaga warung, sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu, saya coba deh Bu, terima kasih Bu. Ini yang sering terjadi sama kita Bapak Ibu. Kenapa anak kita tidak melaksanakan tugas? Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama adalah penghukum. Ini yang menghukum ya Bapak Ibu. Jadi adegan yang pertama tadi, contoh tadi video yang pertama itu adalah guru yang sebagai penghukum. Dia sebagai penghukum. Kemudian contoh yang kedua tadi, kalau kita perhatikan di sini videonya, kita nggak usah kita pembuat orang merasa bersalah, ya. Yang ke posisi yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Tadi masih ingat tayangan tadi? Jadi itu adalah posisi yang membuat orang merasa bersalah. Dan posisi yang terakhir adalah sebagai manajer. Manajer ada pada video yang terakhir. Jadi dia memberi, kalau manajer ini menanya masalah siswa, memberi solusi. Calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 6 panduan yang dapat diterapkan dalam menyusun kesepakatan kelas. Mari kita simak bersama. Izinkan murid untuk menyampaikan masalah yang dihadapi saat ia berada di kelas dan harapan kelas yang membuatnya nyaman. Hal ini bisa dilakukan secara individu, berkelompok, atau dari seluruh kelas. Apakah kesepakatan kelas ini sudah bisa dilakukan? Sudah Bu, tapi kadang masih ada yang suka ngobrol. Ayo kita diskusikan lagi, mengapa hal ini sulit dilakukan. Baik Bu. Lakukan proses ini terutama saat pertama, awal tahun ajaran baru. Kedua, saat ada murid yang melakukan hal yang tidak sesuai kesepakatan. Ketiga, sebelum menjalankan aktivitas baru. Keempat, ketika awal masuk sekolah setelah libur panjang. Proses ini tidak akan pernah berhenti dan akan selalu dikembangkan. Seperti proses belajar yang terus berlangsung selama kita hidup. Semangat mencoba! Jadi Bapak Ibu, anak-anak yang buat kesepakatan kelas ini, jadi dia akan berusaha untuk mematuhinya, mewujudkan kesepakatannya. Jadi bukan kita yang membuat kesepakatan itu, biar dia patuh terhadap apa yang sudah disepakatinya, Bapak Ibu. Kesepakatan kelas ini ya, tadi kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Yang jangan ada di situ kata jangan atau dilarang, ya. Jadi dia, kalau kita perhatikan di sini, jadi kalau misalnya dia seperti yang sebelah kiri ini, kurang, ya, dilarang datang tepat waktu mengucapkan salam, itu tata tertib ya Bapak Ibu, ya. Kemudian menjaga kebersihan sekolah, itu adalah tata tertib. Kemudian aktif dalam pembelajaran, itu contoh adalah tata tertib. Jadi beda tata tertib dengan kesepakatan kelas. Kemudian kita masuk pada segitiga restitusi. Restitusi itu adalah proses
kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu kemudian restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid berbuat salah pada kelompoknya. Kemudian tahapan segitiga restitusi, yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ruang PP ya. Pak Reji, kamu tahu kenapa ibu panggil kamu Pak Reji? Saya datang karena saya datang kelas. Iya. Jadi semua orang pernah melakukan kesalahan ya Pak Reji. Melakukan kesalahan itu tidak apa-apa. Yang penting kita mencari tahu bagaimana mencari solusi dari kesalahan itu Pak Reji. Untuk menjadi orang seperti yang kamu inginkan, yang pertama kamu harus memiliki sikap disiplin. Salah satu cara untuk memiliki sikap disiplin adalah dengan datang tepat waktu. Ya Pak Reji, karena kamu telah berusaha untuk mencapai cita-citamu, ibu berdoa agar kamu menjadi seorang pengajar yang sukses seperti yang kamu inginkan. Ya, semoga suksesnya Pak Reji. Itu yang pernah saya lakukan terhadap Panggil ibu di rumah untuk mengaku pada institusi. Saya merasa soal yang saya alami mendapatkan solusi yang terbaik. Itu pada kasus pertama siswa yang terlambat datang ke sekolah ya Bapak Ibu. Jadi konsep kita menerapkan segitiga restitusi, kita menerapkan konsep yaitu mengevaluasi kemudian berkolaborasi dengan BP dan BK itu untuk penerapan segitiga restitusi. Kemudian tahapannya itu skenarionya ya, tahapan dan langkah-langkahnya. Tadi praktek kasus tadi sudah yang pertama datang ke sekolah, yaitu si Pak Reji Purnama kelas 12 IPS 1. Dengan tahapan yang kedua tadi si Ihsan Fadila kelas 12 IPS 2. Dengan untuk praktek titik suci, jadi selesailah presentasi yang mau saya sampaikan. Jadi ada 3 tadi, praktek segitiga restitusi, kemudian penerapan keyakinan di sekolah, kemudian posisi kontrol guru. 3 yang telah saya sampaikan. Demikian kira-kira, kalau ada pertanyaan mudah-mudahan saya bisa menjawabnya Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau kira-kira kalau tidak ada yang bertanya atau tanggapan yang akan disampaikan ya, terima kasih Ibu Luciani. Terima kasih kepada Ibu Irmasari, calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Raga Selatan. Tanggapan saya terhadap presentasi Ibu sangat bermanfaat bagi kami yang mungkin belum mengikuti guru penggerak ini. Apalagi tentang segitiga restitusi tadi, itu betul-betul pengetahuan baru bagi saya sendiri. Saya akhirnya melihat diri saya di video itu, saya termasuk guru yang mana tadi. Dan akhirnya saya ambil kesimpulan, begini caranya rupanya untuk menerapkan perbaikan pengarahan, tidak berupa hukuman, tapi lebih kepada menyadari anak di mana letak kekurangannya, dan dia sendiri juga yang harus berkomitmen untuk memperbaikinya. Dan tentang keyakinan kelas, ini informasi yang sangat banyak bagi saya, sangat bermanfaat. Mudah-mudahan nanti akan saya terapkan di kelas saya jika kita nanti sudah belajar tidak lagi daring maupun mudah-mudahan. Demikian saja. Terima kasih Bu Irma atas ilmunya. Terima kasih kepada Ibu Luciani yang telah memberikan tanggapan. Dan dengan berakhirnya tadi tanggapan dari Ibu Luciani, maka berakhirlah
presentasi saya pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ini Pak, ya. Ada bisa saya hubungan dengan gotong royong Pak. Gotong royong, ya. Pak, ini jadi di sini ada mengenai gotong royong untuk pembudayaan positif di sekolah kita Pak. Penerapan budaya positif dalam menumbuh kembangkan sikap gotong royong antar peserta didik dan cinta berorganisasi sekolah bagus. Ya, latar belakang tingkat kolaborasi siswa perlu dikuatkan akibat pembelajaran daring selama masa pandemi. Ini boleh diunjuk orangnya. Anak-anak yang menggotong royong itu bisa kita unjuk orangnya. Kalau bisa semua siswa. Semua siswa, kalau semua siswa mau kita laksanakan gotong royong, kita khawatir sulit kita untuk menerapkan prokes. Oh iya Pak, gini Pak, Sampai 500-an kita gotong royong. Iya gini Pak, atau beberapa kelas dulu untuk gitu Pak. Kalau itu bagus, sip dibikin. Contoh, atau sip apa bisa. Iya. Hari Jumat kita laksanakan misalnya pukul 8 sampai pukul 9 kelas ini. 9.15 sampai 10.15 kelas ini, itu supaya lebih mudah terkontrol. Kemudian kita usahakan waktunya di hari Jumat dan Sabtu, supaya apa? Supaya tidak mengganggu tatap muka terbatas kita. Nah, Selasa, Senin, Selasa, dan Kamis kan kita tetap terbatas. Oke, bagus ini. Ya, hal-hal seperti ini yang perlu kita kembangkan, kita tanamkan dan kita terapkan di sekolah terutama supaya terbiasa di lingkungan keluarga masyarakat ya. Oke. Oke, bagus. Terima kasih Pak. Ya. Maju terus ya. Iya. Oke. Sip. Ya.